Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat walafiat dan bahagia. Pernahkah Anda berada di tengah kerumunan orang banyak, merasakan karisma seseorang yang diam tidak banyak bicara, dan kehadirannya terasa begitu kuat? Bisakah seseorang yang tidak banyak bicara tetapi bisa menarik perhatian orang banyak? Bagaimana seseorang bisa menarik perhatian orang banyak tanpa banyak berkata-kata? Bayangkan diri Anda berada di tengah pasar yang padat dan sesak, dengan orang-orang yang sedang berjualan dan berbicara dengan suara keras. Seseorang duduk dengan santai di sudut pasar, melihat ke kerumunan orang dengan mata yang bijaksana. Dia tidak menarik perhatian, tidak berbicara, tetapi kehadirannya begitu kuat sehingga membuat orang tertarik. Dengan aura ketenangan yang ia berikan, orang-orang di sekitarnya secara naluriah menghormatinya. Ini bukan sekedar keheningan biasa, itu adalah keheningan yang memiliki wibawa dan kekuatan. Inilah ketenangan yang menguasai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengontrol diri, yang bergantung pada kekuatan batin yang kuat dan ketabahan. Kita tidak perlu banyak berbicara untuk menarik perhatian orang, sebaiknya sikap kita yang berbicara. Ini adalah titik di mana stoikisme, sebuah filosofi yang telah mengilhami banyak orang sepanjang masa, ditemukan. Menurut stoikisme, kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Untuk memahami dan memanfaatkan kekuatan ini, mari kita pelajari cara kita mengontrol diri kita sendiri. Jika Anda menjadi tuan atas diri Anda sendiri, Anda akan menjadi tuan atas seluruh dunia. Menurut Epictetus. Coba Anda bayangkan sebuah kapal berada di tengah samudra yang luas saat dihadapkan pada badai angin dan ombak yang ganas. Nahkoda yang bijaksana tahu bahwa kemampuan mengemudi adalah penting untuk bertahan, meskipun dia tidak bisa mengontrol angin atau gelombang. Kendali diri adalah langkah pertama menuju kekuatan sejati, seperti halnya dalam hidup kita. Menurut stoikisme, kendali diri adalah kunci kekuatan batin, berarti memahami dan mengarahkan emosi kita ke jalur yang benar daripada mengekang mereka. Meskipun emosi adalah bagian alami dari diri kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita menanganinya. Ketika kita mampu mengendalikan diri, kita dapat menunjukkan kekuatan yang menarik perhatian tanpa banyak kata. Ini mirip dengan batu karang yang tenang dan kuat di tengah badai. Menurut stoikisme, ada beberapa cara untuk menguasai diri adalah sebagai berikut. 1. Latihan tetap tenang dalam situasi sulit. Jika Anda menghadapi situasi yang menegangkan, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah bahwa Anda dapat tetap tenang. Latih diri Anda untuk bertindak dengan tenang, bukan secara impulsif. Sebagai contoh, jangan marah saat mendapat kritik tajam. Alih-alih melakukannya, dengarkan dengan tenang dan pikirkan apakah ada pelajaran yang dapat Anda petik. 2. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan lepaskan yang tidak dapat kita kendalikan. Dalam hidup ini, banyak hal yang tidak dapat kita kontrol, seperti cuaca, tindakan orang lain, atau hasil usaha kita. Fokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti sikap, usaha, dan respons kita. Contoh, jika proyek yang Anda kerjakan tidak berjalan sesuai rencana karena faktor eksternal, alih-alih meratapi hal-hal yang tidak Anda kendalikan, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya. Ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita seperti batu karang yang kuat di tengah badai. Tanpa banyak kata-kata, kekuatan batin dan ketenangan yang kita berikan akan dirasakan dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka akan tertarik dan terinspirasi untuk mengendalikan diri mereka sendiri jika kita bersikap tegas dan tenang. 3. Hindari respon yang berlebihan jika Anda mendapatkan pujian atau provokasi. Pujian dapat membuat kita terlena, sementara provokasi dapat memicu emosi negatif. Kedua hal ini memiliki potensi untuk mengganggu keseimbangan batin kita. Kita harus menerima keduanya dengan penuh hati-hati. Sebagai contoh, jika seseorang mencoba memprovokasi Anda dengan kata-kata kasar, tetaplah tenang. Ketika Anda menerima pujian, Anda jangan merasa bangga atau merasa malu, bersikaplah biasa-biasa saja. Dengan menguasai diri sendiri, kita membuka jalan menuju ketabahan sejati. Ketika badai kehidupan datang, kita akan siap dengan kepala tegak dan hati yang kuat untuk menghadapi mereka.
Mari kita bicara tentang bagaimana ketabahan ini dapat menjadi salah satu kekuatan terbesar kita. Dalam situasi yang sangat sulit, kita dapat menunjukkan kekuatan kita. Apakah kita akan berdiri tegak seperti pohon yang akarnya menancap di tanah saat kesulitan muncul? Atau apakah kita akan goyang terhuyung-huyung dan menyerah? Menurut filosofi Stoikisme, ketabahan adalah salah satu kebajikan yang paling dihargai karena memungkinkan kita untuk tetap kuat dan berani di tengah kesulitan. Bukan karena menghindari masalah, tetapi karena dengan keberanian dan tenang menghadapi dan mengatasi masalah tersebut. Kita menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya ketika kita menghadapi tantangan dengan tenang dan keberanian. Sulit bukan untuk dihindari. Sebaliknya, itu harus dihadapi dengan berani dan semangat. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita. Jika seseorang melihat kita menghadapi tantangan tanpa banyak berbicara, mereka akan melihat kekuatan dalam diri kita. Kita akan mengeluarkan suara yang lebih kuat daripada kata-kata. Stoikisme mengajarkan untuk menerapkan ketabahan sebagai berikut. 1. Hadapi masalah dengan optimisme dan solusi yang nyata. Saat masalah muncul, tetaplah optimis. Alih-alih mengeluh tentang keadaan, cari solusi praktis yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Contoh, jika Anda kehilangan pekerjaan, jangan putus asa. Sebaliknya, fokuslah pada mencari peluang baru, meningkatkan keterampilan Anda, dan membangun hubungan baru. 2. Tunjukkan ketegasan dan ketekunan. Anda akan menjadi contoh bagi orang lain dengan keteguhan dan ketegasan Anda. Jika Anda memiliki sikap yang tidak kenal menyerah, orang-orang di sekitar Anda akan dimotivasi untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan juga. Contohnya, jika Anda sedang mengerjakan proyek yang sulit, Anda harus menunjukkan keteguhan dengan terus bekerja keras meskipun banyak hambatan. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap tantangan dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan batin Anda. Lihatlah kegagalan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, belajar dari kesalahan Anda, dan menjadi lebih baik di masa depan. Ketika kita berani dan tenang menghadapi tantangan, orang akan tertarik pada kekuatan yang kita pancarkan. Mereka akan mendapatkan inspirasi untuk menunjukkan ketabahan dalam hidup mereka sendiri dari tindakan kita. Ketika kita mampu bertahan di tengah badai, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi mercusuar yang memberi harapan kepada orang lain. Setelah memperoleh keyakinan diri dan menunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan, langkah berikutnya adalah mengatasi emosi yang merusak. Stoikisme mengatakan bahwa emosi negatif dapat menjadi hambatan besar dalam perjalanan kita. Sekarang mari kita bicara tentang cara mengendalikan dan mengarahkan emosi kita ke jalan yang benar. Menurut Marcus Aurelius, tidak penting apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Selama menjalani kehidupan ini, kita sering menghadapi situasi yang dapat memicu berbagai emosi. Emosi-emosi ini dapat menjadi teman yang memberi kita energi positif atau musuh yang merusak kedamaian dan keharmonisan kita. Menurut Stoikisme, emosi yang tidak terkendali dapat merusak diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, mengelola dan mengatasi emosi yang merusak adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kekuatan yang sebenarnya. Meskipun emosi seperti kemarahan, kecemburuan, dan ketakutan adalah hal yang normal bagi manusia, kita memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Menurut Stoikisme, kita harus belajar mengendalikan emosi kita, bukan menekannya. Sebaliknya, kita harus memahami dan mengarahkannya ke jalur yang benar. Ketika kita dapat mengatasi emosi yang merusak, kita memancarkan aura keyakinan diri dan ketenangan yang menarik orang lain. Stoikisme mengajarkan untuk menangani emosi yang merusak dengan cara berikut. 1. Pertimbangkan setiap emosi yang muncul dan identifikasi sumbernya. Luangkan waktu untuk merenungkan sumber emosi yang kuat. Apa yang memicu perasaan ini? Apakah respon Anda berlebihan atau tidak sesuai dengan keadaan? Contoh, jika Anda marah karena rekan kerja Anda mengkritik Anda, pikirkan tentang alasan kritik tersebut begitu besar bagi Anda. Apakah itu karena takut atau karena merasa diremehkan? 2.
Latih diri untuk merespon dengan tenang, mengambil napas dalam-dalam dan memberi diri sendiri waktu untuk berpikir sebelum merespons dapat membantu Anda menghindari respons impulsif yang sering kali berbahaya. Contoh, jika Anda sedang marah, ambil beberapa saat untuk tenang dan kemudian bertindak. Dengan demikian, Anda memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan tanggapan yang lebih bijaksana dan bermanfaat. Ketiga, temukan keseimbangan melalui meditasi dan refleksi diri. Menghabiskan waktu setiap hari untuk bermeditasi atau merenung adalah cara yang efektif untuk memahami dan mengelola emosi Anda. Ini membantu Anda memperkuat kontrol diri dan menemukan keseimbangan batin. Sebagai contoh, lakukan meditasi singkat di awal hari untuk menetapkan niat dan menenangkan pikiran Anda. Di akhir hari, pikirkan tentang cara Anda mengelola emosi Anda. Ketika kita bisa mengatasi emosi yang merusak, kita tidak hanya merasa lebih baik secara pribadi, tetapi kita juga memiliki kekuatan yang menarik bagi orang lain. Kita akan memiliki aura ketenangan dan kepercayaan diri yang akan menginspirasi orang lain untuk mengelola emosi mereka dengan lebih baik juga. Kita tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Setelah menguasai diri sendiri, menunjukkan ketabahan, dan mengatasi emosi yang merusak, langkah berikutnya adalah hidup dengan kebajikan. Kebajikan adalah dasar dari semua tindakan moral dan baik. Oleh karena itu, mari kita bicara tentang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dapat membuat kita lebih menarik dan dihargai oleh orang lain. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan. Kata Seneca, sifat dan karakter yang kita miliki lebih penting daripada penampilan atau kata-kata saat berbicara tentang daya tarik yang sejati. Seorang penganut stoikisme sejati menyadari bahwa kebajikan adalah dasar dari semua tindakan baik. Kebajikan memiliki daya tarik yang tak tertahankan selain menjadi inspirasi bagi tindakan kita. Jika kita hidup dengan integritas, kejujuran, dan kebaikan, kita akan dihargai dan berbeda dari orang lain. Biarkan tindakan kita berbicara, biarkan kebajikan kita memancarkan cahaya. 4 nilai utama kebajikan dalam stoikisme adalah kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang benar, keberanian adalah keteguhan hati saat menghadapi kesulitan, dan keadilan adalah memberikan hak orang lain. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi orang yang lebih baik secara pribadi, tetapi kita juga memancarkan energi positif yang menarik perhatian orang lain. Kebajikan memberi kita daya tarik yang abadi dan unik. Menurut stoikisme, berikut ini adalah beberapa cara menjalani kehidupan yang penuh kebajikan. 1. Bertindak jujur dan berintegritas dalam setiap situasi. Integritas berarti melakukan hal yang benar meskipun orang lain tidak melihatnya. Semua hubungan yang sehat bergantung pada kejujuran. Bertindak dengan integritas dan kejujuran menciptakan reputasi yang kuat dan terpercaya. Contoh, di tempat kerja selalu laporkan dengan jujur dan jangan tergoda untuk meningkatkan hasil. Dalam hubungan dengan teman dan keluarga, berikan nasihat yang jujur, meskipun kadang-kadang sulit untuk diterima. 2. Jadilah teladan dalam kebaikan dan kedermawanan. Kebaikan dan kedermawanan tidak hanya membuat dunia lebih baik, tetapi juga membuat kita lebih dihargai sebagai individu. Berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan adalah contoh kebaikan yang menarik bagi orang lain. Sebagai contoh, Anda dapat meluangkan waktu untuk membantu rekan kerja Anda yang mengalami kesulitan atau berpartisipasi dalam kegiatan sukarela yang diadakan di komunitas Anda. 3. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Fokus pada pertumbuhan pribadi dan perbaikan diri setiap hari adalah perjalanan seumur hidup. Sebagai contoh, pertimbangkan tindakan dan keputusan Anda setiap hari. Identifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan buat strategi untuk menyelesaikannya. Baca buku-buku yang akan meningkatkan pemahaman Anda tentang diri Anda dan dunia. Jika kita menjalani hidup dengan kebajikan, kita tidak hanya menarik perhatian orang lain,
tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Kebajikan kita menyinari jalan orang lain, menunjukkan cara hidup yang lebih baik dan lebih mulia. Kebajikan berdampak positif jauh melampaui diri kita sendiri. Menguasai diri sendiri, menunjukkan ketabahan, mengatasi emosi yang merusak, dan hidup dengan kebajikan adalah langkah-langkah penting untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan kekuatan. Akhir dari perjalanan ini, kita menyadari bahwa menjadi orang yang kuat dan bermakna sangat penting untuk benar-benar dilirik tanpa banyak kata-kata. Mari kita ringkasan kisah kita dan tunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk orang-orang yang luar biasa dan menginspirasi. Ada kekuatan dalam keheningan di dunia yang seringkali penuh dengan kebisingan dan kegaduhan. Banyak orang merasa perlu untuk tampil mencolok atau berteriak agar didengar dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Tapi Stoikisme telah mengajarkan cara lain yang lebih bijaksana dan abadi untuk menarik perhatian selama berabad-abad. Untuk menarik perhatian orang, Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas diri kita sendiri, menunjukkan ketabahan, mengatasi emosi yang merusak, dan hidup dengan kebajikan. Filosofi-filosofi ini tidak hanya membantu kita mencapai kedamaian batin, tetapi juga memberi kita aura yang tak tertahankan. Ketika kita dapat mengendalikan diri kita sendiri, kita menunjukkan rasa tenang dan kontrol yang menginspirasi rasa hormat. Keberanian dan keteguhan hati yang menonjol tanpa banyak bicara adalah ciri ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Mengatasi emosi yang merusak menunjukkan kekuatan batin dan kekuatan yang sangat dicari tetapi jarang ditemukan. Hidup dengan kebajikan menunjukkan kebaikan, integritas, dan kejujuran yang membuat kita dihargai dan dihormati. Jadilah seperti batu karang saat badai melanda. Kokoh, berani, dan kuat. Sikap dan tindakan kita adalah kata-kata. Kita akan menjadi magnet tanpa banyak kata-kata. Tunjukkan ketenangan, ketabahan, pengendalian emosi, dan kebajikan dalam setiap tindakan dan keputusan yang Anda ambil. Kekuatan batin kita, bukan suara kita, akan menarik perhatian orang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam hidup kita tidak hanya menarik perhatian orang lain, tetapi juga menemukan kedamaian dan kekuatan sejati dalam diri kita sendiri. Kita menemukan diri kita yang sebenarnya, orang yang kuat, tenang, dan penuh kebajikan, yang mampu menghadapi setiap badai kehidupan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Tanpa banyak kata-kata, ketenangan dan kebajikan kita akan menarik perhatian dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Stoikisme menyatakan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Menemukan kekuatan ini akan membuat kita menjadi magnet dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda. Dan saya doakan semoga Anda selalu hidup bahagia. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Silakan beritahu saya melalui kolom komentar jika Anda memiliki kritik, pertanyaan, atau saran. Saya sangat senang mendapatkan informasi dari Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.